sudah takdir, bukan catatan sementara. Kita menjadi perintis rasa pewaris. Kita tanamkan di hati kita, karena semuanya ini adalah kita saudara. Angkat topi untuk betul-betul berseragam, sudah mengawal semuanya. Jika kita sebagai rakyat di sini Ada ICU kan sekasih dulu. Ke Samsul. Samsul. Karena tak. Dua, mohon maaf kali tentang saya komunikasi yang kontak dengan Pak bisa kemarin. Saya saya dapat diskusi Pak, diskusi Pak Gubernur menerima. Saya komunikasi juga sudah gimana apa juga ada kaitan tapi Pak Pedenya ada di sini kan? Pak Pedenya di Jakarta. Kenapa kok caranya nyaman? Karena kamu Bukan kalau ada tugas kan kita juga nggak bisa Pak. Oke, bentar. Kalau ada kebijakan dari ditamu, pokoknya sama yang ingat. Oke, assalamualaikum. Sedikit dari kami mencoba memperkenalkan diri sebentar Pak. Kami satu aja Pak permintaan kami, tolong terima kami, terima apa yang kami keluhkan dan tolong dibuatkan surat bahwasanya Pemda Provinsi Banten menerima, merasakan dan akan mencarikan atau membuat solusi untuk kemaslahatan teman-teman ojol, gitu ya. Biar teman-teman di luar itu melihat, karena selama ini kita sudah sering bernegosiasi curhat dengan Bapak Pemda, tapi ujung-ujungnya tidak ada realisasinya. Mungkin dengan adanya nanti petisi atau surat pernyataan dari pihak Pemda itu akan membuat teman-teman agak tenang. Sebenarnya perpindahan dari PJ ke Disub itu sudah bergejolak. Alhamdulillah, ini mohon maaf, saya kenalkan dulu, ini Bang Agus di Bang Supris sebagai Ketua Aliansi Dobrak. Nah, beliau sudah mencoba menenangkan teman-teman di lapangan agar tidak bergejolak, tidak membludak. Alhamdulillah udah segini. Apalagi kalau betul-betul kita gempur dengan kata-kata bahwasanya PJ Gubernur tidak peduli dengan ojol, mungkin ini akan lebih membludak lagi. Tapi kita tidak ingin itu. Kita ingin agar ojol sejahtera, bapak-bapak juga tenang dalam bekerja. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin akan saya serahkan kepada Ketua. Sudah mengawal kita alhamdulillah nyaman sampai sini. Terima kasih juga beberapa staf yang hadir di sini dan yang lainnya, termasuk teman-teman ojol. Harus semangat ya. Semangat. Sebenarnya satu gini Pak. Kami kemarin dapat kabar bahwasanya surat kami didelegasikan ke Disub. Kami sudah kecewa sebenarnya. Karena apa? Apa yang kami tuntut itu ranahnya bukan Disub, bukan perihal tarif ataupun apapun. Yang kami tuntut itu layak bekerjanya kami di dunia online seperti apa. Dari segi jaminan juga nggak bisa jawab, karena emang kekuasaannya ada di PJ Gubernur, ya kan? Jadi saya ngomong, kami ngomong dengan Bapak juga pasti menyampaikan, sekedar menyampaikan kan, tapi kami tidak mendengar langsung jawaban dari Bang PJ. Diskusi. Iya. Kesannya sekarang cuma kami menyampaikan, oke, kami berterima kasih dari Bapak sudah hadir menjawab, bisa meyakinkan dan bisa menyolusikan semua itu akan kami dalam. Saya kira Bapak juga bingung kan apa yang dibaca sekarang, nggak mengerti gitu kan. Iya kan? Tuntutan kami jelas. Terima kasih. Dengan sangat terima kasih dari alun-alun sampai di kawal, alhamdulillah aman semuanya, sampai bisa ketemu dengan perwakilan yang sekarang depan saya dari Kadisub. Tapi tetap kami pengen ketemu dengan PJ. Jadi kesannya kami hadir di sini tidak debat kusir, karena nanti Bapak juga nggak bisa menjawab gitu Pak ya. Iya. Setelah Ketua mengambil keputusan, kita tutup di sini saja.
Kecuali Bapak bisa mengambil keputusan. Kecuali Bapak bisa ngambil. Kalau enggak, kita lihat kok Pak. Kita acarakan lagi ke depan nih. 2 minggu lagi atau gimana, lebih besar lagi masa kami akan datangkan. Intinya kami hari ini bawa pulang tidak membawa hasil, Pak. Karena target kami kan dari Pak PJ. Cuma Pak PJ. Gini Pak, ojol itu 1 hari ojek online itu rata-rata di atas 12 jam. 12 jam kerja itu sudah melebihi batas kerja normal yang 8 jam kerja. 12 jam kerja itu tidak menjamin bahwa pendapatan ojol itu sudah layak. Bahkan banyak teman-teman ojol itu on beat di atas 12 jam, bahkan ada yang 24 jam on. Saya 24 jam, Pak. Supaya bisa beli beras. Dan itu belum jamin juga bahwa mereka akan membawa uang pulang cukup untuk keluarga. Itu satu. Efek dari jam kerja yang panjang itu akan menyebabkan keletihan, kelelahan, tidak fokus, bahkan banyak penyakit di dalamnya. Artinya efek selanjutnya terjadi kecelakaan di lapangan yang mengakibatkan kematian. Ini rentetan dari pekerjaan ojol yang berefek di lapangan. Di sini pihak aplikator tidak ada memberikan jaminan kesehatan buat kami, ya, betul, buat keluarga kami, sehingga di saat kami on beat, maka pikir kami melayang-layang di saat anak kami sakit, mana kami harus mengadu. Benar kata Bapak Polisi. Warga negara Indonesia yang harus dikembalikan Pak. Mungkin segitu Pak. Jadi Pak, satu lagi game ya. Sebenarnya saya mau bicara ya, karena yang hadir isu tapi ya hubungan besar dari kawan-kawan. Saya menggunakan diri dari Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia yang sudah sekreta. Pemimpin ataupun negara itu benar-benar melindungi ojol dari segala macam. Jaminan pendapatan harus dipenuhi, karena saya 9 tahun jadi ojol, sampai 10 tahun jadi ojol. Dan ini kita sudah mengeluarkan uang itu yang cukup besar. Makanya kami menuntut kalau jaminan pendapatan, pemerintah harus mengakomodasi, harus menekan aplikator bahwa apalagi 3 bulan PN, seolah-olah aturan dia yang buat sendiri, kita nggak didengar. Jadi kita nggak ada namanya hak berunding. Harusnya kan kita ini sama aplikator dikasih ruang pemerintah untuk hak berunding, bahwa aturan-aturannya itu tidak sebebas semena-mena. Kasihan kita rekan-rekan kita, bahkan istilahnya keluarganya sampai ditinggal meninggal sama suaminya di jalan. Terima kasih bantuan dari Kapolda maupun dari Polres maupun dari OTT menyambut kami, terutama Kapolda, kepada Kasupuan. Mohon maaf, saya izin bicara. Kami dari R4 Pak. Yang lain sudah dijelaskan, sudah cukup matang bagi saya. Tapi untuk R4 tersendiri, bulan puasa lalu kami pun ada sempat yang dibegal Pak. Karena apa? Karena kita mencari nafkah itu lebih dari 18 jam Pak. Yang argo coba 10.500, bahkan bahasa orang-orang di sana mobil ratusan juta, argo cuma segitu. Kadang saya pribadi pun, contohnya 3 hari yang lalu Pak, 0 rupiah saya nggak bawa pulang. Demi Allah, demi Rasulullah. 0 rupiah. Masya Allah, saking susahnya Pak. Mungkin kalau negara kita ini memberikan lapangan kerja terhadap kami tidak akan seperti ini. Betul. Jelas. Kami begini terpaksa. Bukan R4 itu seseorang bawa mobil, utang Pak. Kita di bulan puasa 2 orang yang dibegal. Yang 1 orang Pandeglang, yang kemarin di Balapan dibegal. Yang kedua, kita selalu benturan sama leasing. Boro-boro buat bayar mobil, makan aja susah. Iya, itu kan keluhan dari R4. Yang lebih utama, saya minta kepada pemerintah, tolong oknum-oknum yang khususnya ada di Maxim yang memperjualbelikan jaket dan stiker mobil, tolong juga.
Pak, ini saya minta ya pekerjaan layak itu mencakup penjaminan pendapatan. Kedua, Yang langsung ke kita adalah semuanya langsung, tapi yang komunikasi adalah masalah jaminan sosial. Jaminan sosial. sama ini Pak, apa hari perlindungan. Jadi sampai lagi untuk THR. Ya, kami dipaksa hari raya itu dipaksa kerja. Iya. Oke. Jadi itu urusan komunikator. Dan yang terakhir masalah jaminan sosial. Jaminan sosial itu Ya. saya ini saya rekap pada salah Pak Gubernur. Saya harus komunikasi dengan siapa? Jadi gini Pak, di surat itu ada nomor kontaknya ketua. Oke. Itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Jadi gini, teman-teman, Bang Ewo, Surat pengajuan, Pak. Kau sudah Ya, lagi aja Pak, apa di situ. Kalau pengajuan ada saya. Ya, jadi nanti Bang Ewo sudah bilang bahwasanya 2 minggu lagi itu deadlock. Jika tidak ada tanggapan dari PJ Gubernur dalam 2 minggu, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Ya, saya harap dalam rentang waktu 2 minggu ini, Bapak PJ Gubernur bisa menghubungi ketua kami, Ketua Aliansi Dobrak, untuk duduk bareng dengan tim negosiasi. Iya. Ya, biar meredam masa di luar. Oke. Dalam rentang waktu 2 minggu, tapi jangan mepet-mepet 2 minggu kok. Nanti udah keburu persiapan demonya. Iya. Kalau bisa dalam waktu dekat, kita tunggu jawabannya. Soalnya dari Polda udah pesan ini Menyebar. Iya. Jadi gini Pak, intinya apa yang kami sampaikan Pak tadi sampaikan ke PJ. Setelah disampaikan ke Pak PJ, Tetap jadwal Dobrak pengen ketemu PJ. intinya jadwalkan apakah 5 hari ke depan, apakah seminggu ke depan. Tapi kalau tentang waktu dalam seminggu kami tidak ada jawaban, tidak ada jawaban, maksudnya gini, jawaban bahwa kami akan ketemu dengan PJ, kami akan aksikan apa, kami akan melayangkan aksi sebesar-besarnya. Makanya saya minta waktu dan Iya, Pak. waktu. Saya juga kenapa nanya ini sudah dari Polda nanti masuk jalan Jadi kita mencoba itu ya Pak Makanya jadi saya akan lapor, saya nyari jadwal Bapak dulu. Ya. Bapak sekarang ada Jakarta, kapan di sana saya lapor semuanya. Saya gini, kita hubungan gitu dalam arti saya bukan kayak decision maker. Betul ya. Ya kan, saya tidak berjalan itu, saya akan lapor pimpinan. Saya usahakan secepatnya, saya akan lihat jadwalnya Pak Gubernur. Oke, Pak, semuanya. Itu mudah-mudahan nanti setelah intinya kan Bapak ingin ketemu. Nanti silakan sampaikan sendiri. Tapi secara umum ini yang gambaran gitu Pak. Gambaran sampaikan, sampaikan Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa nyarinya kapan. Ya. Oke. Ya, mungkin satu lagi Pak, untuk penutupan Oh, pembatasan ya. Iya, batas. Semua Pak. Semua aja Pak. Tapi sebenarnya gini sih Pak, kalau pekerjaan layak itu diberikan, masa bodoh mau aplikator jor-joran itu. Iya. Tapi realisasikan yang pekerjaan layak itu ke kami. Oke. Jadi terakhir tambahan pembatasan pendaftaran Ya. untuk semua Untuk semua aplikator. Mudah-mudahan dengan Pemda Banten bisa menghitung. Tadi kita keluar berarti ya, karena yang memegang kebijakan Bapak PJ. Bapak Yusuf hanya menghormati kita. Alhamdulillah kita juga menghormati Bapak Yusuf. Terima kasih. Ya, silakan bawa aja kali. Ya Pak, nanti di bawah siapa? Ada plastik. Jangan ya. Buat teman-teman di luar. Kalau di bawah murah Pak. Bukan Bapak PJ Gubernur. Lantangkan sekali lagi teriakmu, jangan takut. Siapa kita? Ojol Banten. Bergerak. Kita tidak diterima oleh Bapak PJ Gubernur. PJ Gubernur menyerah saja kepada Dishub. Jangan. Ini adalah bentuk tidak menghargai ojol. Betul? Apakah kita akan diam saja? Tidak. Apakah kita akan diam saja? Tidak. Siap aksi selanjutnya? Siap. Siap aksi selanjutnya? Siap. Serahkan 5.000 masa? Siap. Serahkan 5.000 masa? Siap. Bapak Ketua kita
Bapak Ketua Dobrak, Bapak Agus Cuplis sudah memberi waktu. Dalam waktu 2 minggu kita akan hadir dengan masa yang lebih besar. Setuju? 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 Siapa kita? Bergerak! Kalau dalam waktu 2 minggu para tim negosiasi tidak dipanggil ulang sama Bapak PJ untuk mendengarkan keluh kesah dalam waktu 2 minggu, siap aksi kembali.